Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau belum mengetahui siapa aku. Harimau bukan tandingan bagiku. Kukenalkan diriku, jin kembar dari Gunung Pangrango. Mendengar pemberitahuan ajaib ini, semua hadirin menjadi ketakutan. Umumnya, mereka kenal pada kisah jin kembar itu. Jin yang selalu membawa malapetaka, tetapi mau dijinakan kalau memenuhi syarat-syarat mereka. Dukun-dukun yang ganas bersedia memenuhi syarat itu, asal saja tenaga mereka dapat dipinjam. Dukun Adam yang ingin membalas dendam atas perintah karena lamarannya ditolak orang tua Indah Hayati telah memenuhi syarat yang amat kejam itu. Baiklah, akan kami kisahkan sedikit asal mula jadinya jin kembar di Gunung Pangrango itu. Sampai saat ini, sekitar 125 tahun yang lalu, ada seorang perempuan desa di kaki gunung itu telah berbuat mesum dengan seorang laki-laki dari desa lain. Perbuatan itu menghasilkan 2 bayi, kedua-duanya laki-laki. Ketika perempuan itu memasuki bulan ke-6 dari kehamilannya, dia sudah tidak dapat menyembunyikan perutnya yang membesar. Takut pada orang tua, malu pada masyarakat desanya yang amat fanatik agama. Ia menghindar pada suatu pagi subuh di Jumat Kliwon. Ia memilih hari itu dengan harapan dia dapat menyelamatkan anak yang akan lahir dari perbuatan gelapnya. Kepada laki-laki yang harus mempertanggungjawabkan kehamilannya itu pun, ia tidak memberitahu apa-apa. Lenyaplah perempuan itu dari rumah orang tuanya. Perempuan bernama Sukaisih, atau begitulah orang di kampungnya memanggil, ia mendaki Gunung Pangrango. Bekal makanan tidak seberapa dan beberapa hari kemudian habis di tengah perjalanan. Pada suatu malam hujan lebat, dia merasa amat lapar dan dahaga, ditambah letih yang tidak kepalang. Dalam keadaan basah kuyup, dia tersandar pada sebatang pohon. Ketika dia sudah sampai kepada saat putus harapan, dia hanya meminta agar kandungannya bisa selamat. Pada saat itulah, tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berjubah merah dengan rambut tergerai panjang. Matanya besar bagaikan memancarkan api. Kata perempuan tua itu, "Hei wanita muda, aku mengetahui semua persoalanmu. Jangan kau menangis, sebab tangis tidak mengubah keadaanmu. Aku dulu tinggal di desa asalmu, punya suami sampai 11 tahun. Karena tidak bisa memberinya anak, aku dicerai. Padahal aku begitu cinta pada Subrata suamiku itu. Karena sedih yang tak tertahankan, aku meninggalkan masyarakat ramai dan bersembunyi kemari. Sudah 43 tahun aku di sini. Kau punya nasib yang berbeda dengan aku, mengandung tanpa ada orang yang bertanggung jawab. Kasihan kedua anak yang akan lahir dari perutmu itu." Dia diam, sementara Sukaisih memandangnya heran. 2 bayi, perempuan serem ini sok tahu, sedangkan dia yang punya. Tidak tahu anak perempuan atau laki-lakikah yang akan dilahirkannya. Dan dia selalu berpikir bahwa bayinya hanya bayi biasa, sebagaimana kebanyakan wanita mengandung. Perempuan itu tertawa pelan. "Kau pikir aku sok tahu ya?" Mendengar itu, Sukaisih jadi takut. Perempuan itu bisa membaca pikirannya. Kata perempuan itu selanjutnya, "Kau akan melahirkan 2 anak laki-laki, mungil dan cakep. Tapi sebelum kau sempat melahirkan, kau akan mati jika tidak ada yang menolongmu. Dan kematianmu tentu membawa serta kedua bayi yang tidak berdosa di dalam kandunganmu itu." "Jangan,"
Jangan, biarlah aku mati karena aku yang telah membuat dosa. Tetapi kandunganku harus selamat. Dia harus mengetahui bahwa ibunya cinta padanya dan bahwa ibunya sengaja mendaki gunung ini untuk menyelamatkan dia. Tolonglah aku, Nenek, pinta Sukesi. Aku Zubaidah binti Kartasasmita, kini dikenal orang desamu sebagai Nini Pangrango. Aku telah bertapa tak kurang dari 3 tahun tanpa makan dan minum. Aku punya kekuatan yang tidak dikenal oleh manusia biasa. Aku akan menolongmu. Tetapi syaratnya lumayan juga, Sukesi, kata nenek itu. Apapun syaratnya akan saya terima, ujar Sukesi. Baiklah, kau ibu yang baik. Tak banyak ibu semacam kau. Walaupun hampir semua ibu sayang anak, kebanyakan di antara mereka mengutamakan keselamatan diri di atas daripada keselamatan anaknya, kalau menyangkut urusan nyawa. Setelah diam sejenak, nenek itu meneruskan. Lagi 2,5 bulan kau akan melahirkan. Anakmu 2 orang, keduanya laki-laki. Kau akan hidup sampai kedua bayimu berumur 100 hari. Setelah itu, kau akan meninggalkan dunia ini. Aku janjikan kau satu hal, Sukesi. Kedua anakmu akan menjadi manusia yang punya kemampuan 86 luar biasa. Tanpa pikir dan tanya lebih jauh, Sukesi menyanggupi persyaratan itu. Nenek itu memenuhi janjinya. Sukesi dibawa ke gubuknya yang buruk bagaikan mau runtuh dari luar, tetapi di dalam megah sekali. Di suatu tempat tersendiri, di atas beludru berwarna merah hati, ada puluhan boneka, semua anak-anak, tidak ada beruang, kucing, atau binatang apapun. Boneka ini diambil nenek itu dari kota-kota, terkadang dari toko, dan kadang-kadang dari rumah-rumah orang yang punya anak berboneka. Dia dapat melakukannya dengan mudah, karena dia bisa menghilang tidak kelihatan. Di mana angin bisa lalu, dia pun dapat masuk. Kau lihat, kata nenek Zubaidah kepada Sukesi. Semua ini anak-anakku. Aku ingin mereka punya nyawa, bisa berkata-kata denganku. Tetapi yang begitu rupanya di luar kesanggupanku. Tapi nanti, lalu dia tertawa. Nanti aku akan punya 2 anak sungguhan. Dengan makan cukup dan dirawat baik sekali oleh Nini Zubaidah, maka Sukesi sehat sampai tiba saatnya dia melahirkan. Dan benar, seperti yang dikatakan orang tua itu, ia melahirkan 2 bayi yang montok-montok, besarnya sama, wajahnya pun serupa. Dan benar pula, 100 hari kemudian, Sukesi mendadak punya perasaan lain. Sudah tiba saatnya, kata Nini Zubaidah. Kau akan memenuhi janji. Kau rela bukan? Sukesi tidak menjawab, hanya air matanya bercucuran. Kemudian ia menangis terseduh-seduh. Dia beri ciuman kepada 2 bayinya sebagai perpisahan dan dia pun meninggal dunia. Anak-anak inilah kemudian dibina oleh nenek tua itu, bukan untuk jadi manusia-manusia yang baik dan berbudi baik, tetapi menjadi 2 jin yang sangat ganas, yang punya pula ilmu gaib seperti dia. Dan dia melakukan ini karena dendam yang tak bisa padam di dalam hatinya. Dia menganggap manusia telah kejam pada dirinya. Kini ia akan membalasnya. Tetapi seorang dukun besar yang ternama dengan gelar Ki Ampuh yang juga pernah bertapa di Gunung Pangrango akhirnya dapat menjinakkan Nini Zubaidah. Apa saja permintaan Ki Ampuh selalu dipatuhinya, kadangkala dengan meminjamkan kedua orang anaknya, jin kembar itu. Orang di desa-desa mengenal jin itu dengan nama Ki Angker dan Ki Angkara.
Dalam pengacauan pesta perkawinan Erwin dengan Indah Hayati, Ki Ampuh yang diminta bantuannya oleh Adam telah menggunakan tangan-tangan dan kekuatan Ki Angker dan Ki Angkara. Kedua jin kembar inilah yang tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan pesta tanpa menampakkan rupa mereka. Dan merekalah yang mentertawakan Erwin ketika ia di dalam hati mohon bantuan ayahnya, Jalubuk, almarhum yang dikuburkan di suatu desa di Tapanuli Selatan.